Selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu neraca perdagangan bulan Januari hingga April 2026, di mana hingga bulan April 2026 ini neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 5,64 miliar US dollar. Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, baik migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 5,76 miliar US dollar, kemudian India sebesar 4,41 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah Filipina sebesar 2,93 miliar US dollar. Sedangkan untuk negara penyumbang defisit terdalam, yang pertama adalah Tiongkok sebesar minus 7,59 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 3,29 miliar US dollar, kemudian yang ketiga adalah Singapura yaitu sebesar minus 2,82 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 6,81 miliar US dollar, kemudian India sebesar 4,44 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 2,77 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas ini adalah yang pertama Tiongkok sebesar minus 8,03 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 3,05 miliar US dollar, dan Argentina sebesar minus 0,73 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan juga penyumbang defisit non-migas terbesar pada periode Januari hingga April 2026. Surplus didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, yaitu surplus sebesar 11,71 miliar US dollar. Kemudian bahan bakar mineral atau HS27 surplus sebesar 8,34 miliar US dollar, serta besi dan baja atau HS72 yaitu surplus sebesar 5,71 miliar US dollar. Sementara defisit utamanya berasal dari komoditas yang pertama adalah mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan defisit sebesar 9,87 miliar US dollar. Kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 defisit sebesar 4,95 miliar US dollar, serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 defisit sebesar 2,80 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada periode Januari hingga April 2026. Yang pertama adalah untuk negara Amerika Serikat, ya. Ini didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kemudian alas kaki, kemudian pakaian dan aksesorisnya atau rajutan. Kemudian untuk negara India, surplus terbesar pada komoditas bahan bakar mineral, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Dan yang ketiga untuk negara Filipina, surplus terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya, kemudian bahan bakar mineral dan lemak dan minyak hewani atau nabati. Berikutnya untuk komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada periode Januari hingga April 2026, yang pertama adalah untuk negara Tiongkok.
Ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kemudian plastik dan barang dari plastik. Berikutnya untuk negara Australia, defisit terbesar ada pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata, kemudian serealia dan bahan bakar mineral. Selanjutnya untuk negara Argentina, defisit terbesar pada komoditas serealia, ampas dan sisa industri makanan, kemudian ikan, krustasea dan moluska. Berikutnya adalah ringkasan perkembangan ekspor impor untuk Januari hingga April 2026. Selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu neraca perdagangan bulan Januari hingga April 2026, di mana hingga bulan April 2026 ini neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 5,64 miliar US dollar. Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, baik migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 5,76 miliar US dollar, kemudian India sebesar 4,41 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah Filipina sebesar 2,93 miliar US dollar. Sedangkan untuk negara penyumbang defisit terdalam, yang pertama adalah Tiongkok sebesar minus 7,59 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 3,29 miliar US dollar, kemudian yang ketiga adalah Singapura yaitu sebesar minus 2,82 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 6,81 miliar US dollar, kemudian India sebesar 4,44 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 2,77 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas ini adalah yang pertama Tiongkok sebesar minus 8,03 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 3,05 miliar US dollar, dan Argentina sebesar minus 0,73 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan juga penyumbang defisit non-migas terbesar pada periode Januari hingga April 2026. Surplus didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, yaitu surplus sebesar 11,71 miliar US dollar. Kemudian bahan bakar mineral atau HS27 surplus sebesar 8,34 miliar US dollar, serta besi dan baja atau HS72 yaitu surplus sebesar 5,71 miliar US dollar. Sementara defisit utamanya berasal dari komoditas yang pertama adalah mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan defisit sebesar 9,87 miliar US dollar, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 defisit sebesar 4,95 miliar US dollar, serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 defisit sebesar 2,80 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada periode Januari hingga April 2026. Yang pertama adalah untuk negara Amerika Serikat ya. Ini didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya,
kemudian alas kaki, kemudian pakaian dan aksesorisnya atau rajutan. Kemudian untuk negara India, surplus terbesar pada komoditas bahan bakar mineral, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Dan yang ketiga, untuk negara Filipina, surplus terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya, kemudian bahan bakar mineral dan lemak dan minyak hewani atau nabati. Berikutnya untuk komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada periode Januari hingga April 2026, yang pertama adalah untuk negara Tiongkok. Ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kemudian plastik dan barang dari plastik. Berikutnya untuk negara Australia, defisit terbesar ada pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata, kemudian serealia dan bahan bakar mineral. Selanjutnya untuk negara Argentina, defisit terbesar pada komoditas serealia, ampas dan sisa industri makanan, kemudian ikan, krustasea dan moluska. Berikutnya adalah ringkasan perkembangan ekspor impor untuk Januari hingga April 2026.